Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyamil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para asatidz, para guru-guru kita, para orang tua, untuk khusus guru kita, orang tua kita, Ustaz Dr. Abdissalam Kewarjati, Ustaz Syarif, Ustaz Nur Zaman, Ustaz Matsufi, dan segenap para asatidz yang lain, dan hadirin jamaah sholat isya dan sholat sunnah tarawih, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, semoga kita semua yang hadir pada kesempatan yang mulia ini senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah puasa di hari yang kedua. Puasanya sudah dua hari. Sholat tarawihnya ini malam yang ketiga. Alhamdulillah, patutlah kita bersyukur. Semoga Allah senantiasa berikan kekuatan iman, Allah berikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita mampu mengisi dan memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan berbagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza salahal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu. Kalau seandainya segumpal daging itu baik, maka seluruh anggota tubuh yang lain akan ikut baik. Kalau seandainya segumpal daging itu buruk, segumpal daging itu jelek, segumpal daging itu rusak, maka yang lain pun akan ikut rusak. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan segumpal daging itu ialah hati. Kalau hati kita ini bagus, hati kita bersih, hati kita baik, maka anggota tubuh yang lain ikut menjadi baik. Hati yang baik, maka matanya juga akan baik. Kalau mata yang baik, yang dilihat tentunya yang dibenarkan dan dibolehkan dalam agama. Kalau hatinya jelek, hatinya rusak, maka mata juga akan ikut rusak. Kalau mata rusak, maka yang dilihat sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang dilarang dalam agama. Kalau hati bagus, telinga ikut bagus. Telinga yang bagus, dia akan mendengarkan sesuatu yang baik-baik saja. Tapi kalau hatinya rusak, telinga juga jadi rusak. Ketika pendengaran kita rusak, maka yang didengar sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik. Maka kita patut istiqomah dengan doa kita.
kita dawamkan doa kita agar kita diberi hati yang senantiasa mampu istiqomah melaksanakan taat kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati-hati kami untuk senantiasa taat, untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintah-Mu dan istiqomah dalam agama-Mu. Ya, karena hati ini mudah sekali berubah, maka patutlah kita senantiasa berdoa agar Allah tetapkan hati kita. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, menurut beliau hati itu dibagi menjadi tiga. Ada tiga tipologi hati. Yang pertama, kata beliau, ada yang namanya qalbun salim. Qalbun salim, bukannya qalbun tasalim. Qalbun salim artinya hati yang selamat, hati yang sehat. Qalbun salim ini hatinya orang-orang yang beriman. Qalbun salim hatinya orang-orang yang beriman, hatinya bersih dari segala sifat-sifat tercela, nggak ada dendam, tidak ada sombong, tidak ada iri. Yang ada adalah hati yang lapang, hati yang ikhlas, hati yang ridho. Ini hati paling bagus. Ini hati kita kira-kira model begini atau enggak ya? Jawabannya kita lah bisa menjawab masing-masing. Hati yang salim, hati yang selamat, hatinya orang-orang yang beriman. Maka hati yang selamat ini Allah gambarkan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak lagi memberikan manfaat harta dan anak-anak kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih, hati yang salim, qalbun salim. Ini hati orang-orang yang beriman, jauh dari diri, jauh dari dengki, jauh dari permusuhan, hatinya lapang, tidak ada dendam. Ya, ini Ramadan sesungguhnya mengajarkan kita agar kita bisa memiliki hati yang bersih, agar kita bisa memiliki qalbun salim, hati yang selamat, selamat dari kekufuran, selamat dari kesyirikan, selamat dari perilaku-perilaku yang tidak baik. Ini hati yang menurut Al-Imam Al-Ghazali, ya, pembagian yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya qalbun marid. Qalbun marid ini hati yang sakit, hatinya enggak sehat, ada penyakit dalam hatinya. Kalau hati ada penyakit maka perlu diobati. Jangankan hati kita, badan meriang dikit, datang kita ke dokter, periksa, minta obat biar sehat lagi. Ketika hati kita sakit maka perlu kita obati. Qalbun marid, hati yang sakit. Ini hati punya siapa? Ini hatinya orang-orang munafik. Hatinya orang-orang munafik. Gambarkan dalam Al-Quran, ini orang-orang munafik di awal-awal surat Al-Baqarah dari ayat 6 sampai dengan ayat 20. Allah gambarkan bagaimana sifat karakter orang-orang yang munafik. Ya. Kita kenal dalam sejarah bapaknya para orang munafik itu siapa? Ubay
Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay. Di hadapan Nabi dia ngaku beriman. Di hadapan sahabat-sahabat Nabi dia ngaku orang-orang beriman. Ketika mereka pulang ke Tuhan-Tuhan mereka, ke kelompok-kelompok mereka, mereka menjelekkan Nabi. Ini namanya hati yang sakit, hati yang perlu diobati, hatinya orang-orang munafik. Kadang kita mungkin ada di antara kita yang punya penyakit hati. Ya. Kita jauhi penyakit-penyakit hati yang bisa merusak hati kita. Penyakit hati itu contohnya apa? Iri. Kalau ada rasa iri dalam hati kita, berarti ada penyakit dalam hati kita. Iri sama orang lain. Kalau orang punya iri, punya hasad, punya dengki, hidupnya mikirin orang lain terus, maka orang seperti ini tidak akan tenang hidupnya. Orang lain sukses, dia iri. Orang lain beli mobil, ganti mobil, dia ganti penyakit. Iri yang ada. Karena dalam hatinya ada penyakit. Ada iri, ada ujub, ada sombong, ada penyakit-penyakit hati. Ini yang perlu kita obati. Hilangkan. Ramadan mendidik kita agar kita bisa membersihkan hati kita. Bersihkan hati kita dari segala sifat-sifat tercela, dari iri, dengki, hasad, sombong, riya. Bersihkan hati. Inilah Allah hadirkan bulan Ramadan di tengah-tengah kita agar kita mampu membersihkan hati kita dari segala sifat-sifat yang tidak baik. Jadilah orang-orang yang berhati ikhlas, orang-orang yang punya hati lapang, orang-orang yang tidak ada dendam dalam hatinya, maka ini akan lebih enak. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, bahaya kalau penyakit hati ini tidak kita obati. Kemudian yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, ada yang namanya qalbun mayyit. Qalbun mayyit, hati yang mati. Ini hatinya siapa ini? Hatinya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Hatinya orang-orang yang ingkar kepada Allah. Innal ladina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun azim. Ini hatinya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Hatinya orang-orang yang ingkar kepada Allah. Ya, dinasihatin, enggak dinasihatin sama aja, mereka enggak mau beriman. Kenapa? Karena Allah sudah mengunci mati hatinya. Allah sudah kunci mati hatinya. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci hati-hati mereka. Wa ala sam'ihim, pendengaran mereka, wala absarihim, penglihatan mereka sudah dikunci. Nah, ini penyakit hati yang, tipologi hati yang paling berbahaya. Qalbun mayyit, qalbun mayyit, hati yang mati. Ya, ini mudah-mudahan hati kita senantiasa Allah sinari hidayah, Allah berikan hidayah sehingga terus menjadi qalbun yang salim, qalbun, hati yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan satu qaul, ucapan yang begitu mengandung hikmah. Apa kata beliau? Min alamati mautil qalbi, dari tanda-tanda matinya hati. Tanda-tanda matinya hati, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari,
alamul husni ala ma fataka minal muwafaqat. Pertama, tanda-tanda hati yang mati. Ini tidak ada rasa sedih ketika meninggalkan ketaatan. Tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa gelisah ketika tertinggal melakukan kebaikan-kebaikan. Enggak sholat tapi enggak ada penyesalan, senang biasa-biasa aja hatinya, enggak ada rasa gelisah. Enggak sholat, enggak gelisah, ini tanda-tanda hatinya sudah mati. Enggak baca Quran tapi biasa-biasa aja, enggak ada rasa gelisah, ini tanda hati sudah mati. Harusnya ketika kita tertinggal sesuatu kewajiban, tertinggal suatu kewajiban, tidak melakukan ketaatan-ketaatan, terlebih ini bulan Ramadan, tidak meninggalkan ketaatan, tidak sedih ketika kita meninggalkan ketaatan, ini tanda hati sudah mati. Ya Allah ya Karim, na'udzubillah. Tadi siang ada satu pemandangan yang begitu mahal harganya, sampai-sampai direkam oleh guru kita tuh. Ya, begitu pada zuhur, oh ini suasana masjid berubah jadi suasana pesantren. Yo, pada tadarus di belakang semua. Alhamdulillah, menjejer di belakang tuh, dari yang kecil sampai yang dewasa. Ini berarti mereka sedang berlomba-lomba fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, dalam rangka menata hati agar hati tetap hidup, agar hatinya tidak mati, agar hatinya menjadi qalbun yang salim. Ketika tertinggal perintah, tidak mengerjakan taat, tidak mengerjakan perintah, tapi tidak ada penyesalan, oh ini namanya ciri-ciri hatinya sudah mati. Kemudian yang kedua, apa tanda hati yang mati itu? Wa tarkun nadami ala ma fa'alta min wujudi zallat. Enggak nyesel kalau melakukan perbuatan dosa. Tidak ada rasa penyesalan ketika melakukan perbuatan dosa. Tidak sedih ketika tertinggal tidak melakukan ketaatan, dan tidak menyesal pada saat melakukan perbuatan dosa. Harusnya orang yang bersalah, orang yang berbuat dosa sadar ini salah, diperbaiki, ada penyesalan. Ya Allah, lisan ini sudah berucap yang tidak baik, sudah ngomongin orang, astagfirullahaladzim, nyesel dia. Tapi kalau ada orang yang melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, tapi tidak ada penyesalan dalam hatinya, ini tanda-tanda hatinya sudah mati. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, maka Ramadan mengajarkan kita, yuk sama-sama kita tata kembali hati kita, ya, perbaiki hati kita, buang segala sifat-sifat tercela dalam hati kita, isi hati kita dengan ikhlas, dengan syukur, dengan sabar. Ya, semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.